Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila Atika dari Pendidikan Biologi A 2019. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis artikel nasional dan internasional dalam bentuk AKM pada mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Rizal Hendy Ristanto, Magister Pendidikan. Dengan judul Analisis Hasil Penelitian Mutakhir mengenai Media Pembelajaran Inovatif dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa. Adapun referensi dalam menyusun AKM ini mencakup 5 sumber bacaan sebagai berikut. Kemudian tujuan dibuatnya AKM ini adalah yang pertama menganalisis media pembelajaran inovatif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa, dan yang kedua memahami media pembelajaran inovatif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa berdasarkan penelitian mutakhir yang relevan. Adapun fakta-fakta penting atau pembahasan dalam AKM ini mencakup 2 variabel judul AKM ini, yaitu mengenai media pembelajaran inovatif dan pemahaman konsep siswa. Yang pertama mengenai media pembelajaran inovatif. Media pembelajaran sendiri artinya suatu perangkat sebagai perantara komunikasi yang fungsinya untuk mempermudah interaksi antara subjek dalam proses pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran yang baik? Nah, media pembelajaran yang baik adalah yang pertama, mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam suatu kelas. Lalu yang kedua, tepat guna atau sesuai dalam memenuhi kebutuhan di kelas. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui media pembelajaran yang digunakan. Berkaitan dengan media pembelajaran, saya akan menganalisis artikel nasional yang relevan dengan judul Penerapan Media Aurora Animasi 3D Maker untuk meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa biologi IKIP Budi Utomo Malang, dengan identitas penulisnya yaitu Rianto dan Lis Susilawati pada tahun 2019 yang diterbitkan pada Jurnal Edubiotik atau Jurnal Pendidikan Biologi dan Terapan volume 4 nomor 1 halaman 52-56 yang sudah terakreditasi Sinta 3. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pada sebagian besar mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang memiliki pemahaman yang rendah terkait materi sintesis protein pada mata kuliah genetika karena sukarnya materi tersebut, serta penggunaan media pembelajaran oleh dosen belum mendukung pembelajaran sehingga hasil belajar kognitif mahasiswa masih rendah. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa jurusan biologi di IKIP Budi Utomo Malang melalui penerapan media pembelajaran inovatif Aurora Animasi 3D Maker. Nah, aplikasi Aurora Animasi 3D Maker ini berupa aplikasi yang dapat menggabungkan gambar, audio, video, animasi secara bersamaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif melalui 2 siklus, dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa biologi IKIP Budi Utomo Malang, dengan instrumen penelitiannya tes formatif yang hasilnya dianalisis dengan membandingkan hasil 2 siklus tersebut yang diterapkan. Kemudian didapatkan hasil pada tabel pertama ini adalah siklus 1 yang belum diterapkan media pembelajaran Aurora Animasi 3D Maker. Melalui hasil tes formatif tersebut didapatkan 27 dari 38 mahasiswa tuntas dengan total akumulasi 71% yang mana belum memenuhi KKM yaitu 80%. Kemudian pada tabel yang kedua ini telah diterapkan media pembelajaran Aurora Animasi 3D Maker. Melalui tes formatif ini didapatkan 31 dari 38 mahasiswa tuntas dengan total akumulasi 88% yang sudah memenuhi KKM. Kemudian kesimpulan dari artikel ini adalah penggunaan media pembelajaran berbasis animasi melalui aplikasi Aurora 3D Maker ini dapat meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa biologi IKIP Budi Utomo Malang. Setelah menganalisis artikel nasional, kita akan beralih pada variabel kedua dalam judul AKM ini, yaitu mengenai pemahaman konsep siswa. Siswa memiliki potensi akademik yang berbeda-beda, yang menjadi salah satu faktor dalam kemampuan pemahaman pada siswa. Pemahaman konsep sendiri artinya kemampuan berpikir dengan menghubungkan fakta-fakta yang saling berhubungan, sehingga dapat menuntun proses berpikir seseorang. Di sini saya menemukan artikel internasional yang berkaitan dengan pemahaman konsep siswa dengan judul Investigating the Relationship Between Instructors, Use of Active Learning Strategies, and Student Conceptual Understanding and Affective Change in Introductory Biology, a Comparison of Two Active Learning Environments, yang dikarang oleh Leslie Cleveland, Jeffrey Olimpo, Sue Ellen, yang diterbitkan pada jurnal CBA Life Science Education, volume 16 nomor 2 pada tahun 2017. Jurnal CBA sudah terindeks Scopus kuartil 1 dengan peringkat atau CGR 1,33. Latar belakang penelitian ini adalah ada banyaknya pengajar atau dosen pada perguruan tinggi mengalami kegagalan pencapaian tujuan pembelajaran yang menerapkan Active Learning Strategies atau ILS
Kegagalan ini menurut penelitian-penelitian sebelumnya seperti pada Andrews et al. 2011 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kurang jelasnya penggunaan ILS dalam pembelajaran dan juga dipengaruhi oleh latar belakang pengajarnya. Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis faktor latar belakang pengajar dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa, serta untuk mengukur perbedaan dampak dari konteks pembelajaran Active Learning Strategies atau ILS pada pemahaman konseptual, sikap, dan motivasi mahasiswa. Adapun metode penelitian dalam artikel ini adalah quasi eksperimen. Nah, yang pertama, variabel bebas ini terdiri dari 2 pengajar atau dosen yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan juga penggunaan active learning strategis yang berbeda. Nah, pada tabel, dosen bernama Matthew ini memiliki 5 tahun pengalaman kerja dengan latar belakang pendidikannya adalah Doctor of Philosophy pada pendidikan sains dan menggunakan ILS-nya lembar kerja dan graphic organizer atau bagian yang saling berhubungan seperti PT Konsep. Sedangkan Jennifer memiliki 14 tahun pengalaman kerja, latar belakang pendidikannya adalah Doctor of Philosophy pada biologi murni dengan menggunakan ILS Interrupt Case Studies atau studi kasus dalam pembelajarannya. Kemudian sampel penelitian ini terdiri dari 132 mahasiswa yang dibagi menjadi 66 mahasiswa di kelas Matthew dan 66 mahasiswa juga di kelas Jennifer. Mahasiswa ini telah disetarakan menurut demografis atau karakteristik dan psikososialnya. Seperti pada tabel, kelas standing atau komposisi dari 2 kelas berbeda telah disetarakan. Jumlah junior atau mahasiswa baru dan seniornya telah disetarakan antara 2 kelas ini. Jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuannya pada gendernya juga telah disetarakan. Kemudian diuji T untuk mengetahui perbedaan kedua kelas ini dan didapatkan hasilnya adalah 0,395, artinya tidak ada perbedaan secara signifikan secara statistik antara 2 kelompok tersebut. Nah, berikutnya adalah instrumen. Di sini terdapat 4 instrumen untuk mengukur aspek yang berbeda. Yang pertama adalah Classroom Observation Protocol for Undergraduate STEM atau COPUS. Ini untuk mengamati perbedaan ILS yang diterapkan melalui aktivitas kerja kelompok dari 2 kelas yang berbeda. Nah, aktivitasnya berupa pertanyaan spontan atau pertanyaan clicker, lembar kerja, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, Introductory Molecular and Cell Assessment atau IMCA yang berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa. Dan yang ketiga, Colored Learning Attitudes in Science Survey Biology atau Class Bio yang berisi pertanyaan skala Likert untuk mengukur aspek sikap mahasiswa. Dan yang keempat, Science Motivation Questionnaire to Biology atau BMQ, berisi pertanyaan skala Likert dengan faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan motivasi mahasiswa. Selanjutnya, analisis data dari keempat instrumen tersebut pada COPUS dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney U-test untuk mengetahui secara statistik perbedaan median 2 kelompok yang tidak berdistribusi normal. Kemudian instrumen IMCA dihitung menggunakan N-gain untuk menghitung rata skor pretest dan posttest dengan rumus gain sama dengan 100 dikali skor post-test dikurangi pre-test dibagi 100 dikurangi skor pre-test. Kemudian diukur dengan ukuran Cohen's d, di mana semakin besar nilainya, semakin besar pula perbedaan perlakuan pada kedua kelas ini. Kemudian instrumen kelas Bio dan BMQ ini untuk mengukur efektif siswa dianalisis dengan membandingkan perubahan sikap dan motivasi menggunakan Markova untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap variabel terikatnya atau terhadap sikap dan motivasinya. Kemudian didapatkan hasil yang pertama mengenai instruktur behavior atau perbedaan perilaku kedua pengajar. Pada tabel ini merupakan persentase waktu pada 1 semester menggunakan instrumen COPUS. Nah, aspek penilaiannya dengan aktivitas kerja kelompok seperti pada kelas Jennifer menggunakan pertanyaan clicker atau spontan sebanyak 35%, kelas Matthew 24% lembar kerja, dan kelas Matthew aktivitas menulis di papan tulis 32% dan lain sebagainya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa persentase rata-rata waktu yang dihabiskan Matthew dan Jennifer untuk perilaku instruksional lainnya seperti kerja kelompok siswa ini tidak berbeda secara signifikan. Hasil dari pengukuran afektif siswa pada tabel merupakan hasil dari instrumen kelas Bio yang mengukur sikap siswa. Jadi semakin positif hasilnya maka semakin mendekati pemikiran seperti ahli. Dalam hasil ini meliputi 7 aspek, yaitu real world connection atau menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, problem solving difficulty atau kesulitan pemecahan masalah, enjoyment, problem solving effort atau upaya pemecahan masalah, conceptual connection atau penghubungan konsep, problem solving strategis atau strategi pemecahan masalah,
masalah, dan reasoning atau penalaran. Nah, siswa di kedua kelas ini menunjukkan pergeseran negatif yang diharapkan dalam real world connection, namun siswa di bagian Matthew mengalami perubahan sikap negatif yang signifikan dalam faktor ini dibandingkan dengan siswa di kelas Jennifer. Nah, dalam kategori enjoyment, siswa Matthew menunjukkan arah positif, artinya sikapnya lebih seperti ahli, sementara siswa di kelas Jennifer pergerakannya ke arah yang seperti pemula atau yang negatif. Kemudian pada sikap strategi pemecahan masalah menunjukkan perubahan positif, namun secara keseluruhan dari 7 aspek sikap, kedua kelas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian pada tabel hasil pengukuran afektif selanjutnya merupakan hasil instrumen BMQ untuk mengukur motivasi siswa dalam ilmu biologi. Di sini dalam karir dan motivasi kelas, self-efficacy, penentuan nasib sendiri, motivasi intrinsik. Nah, skor ini yang tinggi ini mewakili tingkat motivasi yang lebih tinggi dalam kategori yang telah ditentukan. Dan dalam penelitian ini, tidak semua siswa menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan motivasi mereka berdasarkan pengukuran afektifnya. Kemudian hasil instrumen utama yaitu untuk mengukur aspek kognitif atau pemahaman siswa melalui hasil instrumen IMCA digunakan tes pada awal semester dan di akhir semester setelah diberi ILS yang berbeda pada kedua kelas. Didapatkan NGen atau rata dari kelas Matthew adalah 0,003 dan Jennifer kurang dari 0,001, artinya dalam kedua kelompok ini jika dibandingkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara perolehan belajar mahasiswa yang diamati. Kemudian nilai Cohen's d apabila lebih dari 0,08 dianggap menunjukkan perubahan besar, artinya ada keberhasilan yang signifikan dalam pemahaman konseptual siswa. Dari semua instrumen ini didapatkan bahwa penerapan Active Learning Strategy atau ILS menunjukkan perubahan positif dalam pemahaman konseptual mahasiswa yang terbukti dari hasil instrumen IMCA yang berisi pertanyaan mengukur aspek kognitif. Kemudian pengajar dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu pendidikan dan murni, ini dapat menerapkan ILS secara efektif. Jadi ini membantah penelitian yang sebelumnya mengatakan bahwa latar belakang pendidik atau pengajar berpengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan ILS. Lalu penerapan ILS yang berbeda memiliki dampak yang bervariasi pada aspek tertentu sikap mahasiswa biologi seperti pada hasil instrumen kelas bio dan BMQ yang pada kelas Matthew dengan penggunaan lembar kerja dan grafik organizer menunjukkan sikap yang seperti ahli terkait dengan kesenangan mereka terhadap biologi dan kemampuan untuk membuat real world connection atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah pada penerapan perbedaan ILS di kedua kelas ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pengajar tidak perlu khawatir ILS mana yang harus diterapkan, melainkan cara untuk menentukan supaya dalam pembelajaran active learning strategis, pengajar dapat memaksimalkan pembelajaran untuk mencapai pemahaman konsep pada siswa. Setelah menganalisis kedua artikel tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti yang pertama, bagaimana tipe media pembelajaran yang mampu menunjang pemahaman konsep pada siswa? Lalu yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa dapat ditunjukkan melalui sikap atau perilaku dalam proses pembelajaran di dalamnya? Kemudian yang ketiga, mengapa pada penelitian sebelumnya disebutkan jika pengajar tanpa pelatihan formal dalam pendidikan sains gagal menerapkan active learning strategi atau ILS secara efektif? Kemudian konsep utama dan tanggapan. Nah, konsep utama dalam AKM ini adalah yang pertama, media pembelajaran harus mampu menunjang keberhasilan pembelajaran, efektif dan juga efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan pengajar atau guru melalui pembentukan gambaran atau berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Kemudian pemahaman konsep siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat melalui perilaku siswa tersebut. Tanggapan untuk artikel nasional. Dalam artikel nasional belum banyak membahas mengenai aplikasi Aurora 3D Maker dan desain penggunaannya juga belum dijelaskan pada mata kuliah genetika, jadi lebih baik apabila dijelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut. Kemudian untuk artikel internasional sangat kompleks dan detail metode penelitiannya dengan keempat instrumen untuk mengukur aspek yang berbeda-beda. Adapun glosarium atau kosakata baru atau istilah baru, yang pertama ada demografis, yaitu identitas seseorang yang terdiri dari beberapa aspek yang relevan. Lalu kedua, psikososial, yaitu kondisi seseorang di mana terdapat interaksi yang dinamis antara psikologi dan sosialnya. Kemudian adapun kendala dalam penyusunan AKM ini adalah kesulitan dalam memahami artikel internasional yang menggunakan bahasa Inggris, serta kompleksnya penggunaan metode penelitian yang sulit dipahami dalam artikel internasional tersebut. Solusinya adalah mencari referensi lain agar lebih mengerti penggunaan metode dalam artikel internasional tersebut, serta berusaha untuk membaca dengan seksama kedua artikel yang akan dianalisis.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.